Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu? Sehat-sehat semua Bu? Sehat. Oke. Bu sekalian, pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan lanjutan. Kita akan memasuki modul kedua, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Dan modul kedua ini terbagi beberapa sesi. Sesi yang dimaksud adalah sesi 1, mengelola keuangan keluarga. Sesi kedua, cermat meminjam dan menabung. Tapi itu belum kita akan bahas. Sesi ketiga, cerdas memanfaatkan layanan bank. Sesi keempat, memulai usaha. Oke, Ibu sekalian, sebelum saya lebih terperinci coba membahas dan menjelaskan sesi 1, maka saya akan ulas kembali sebagaimana pada modul 1. Ingatkan kembali Bu sekalian, apakah kemudian modul 1 itu tentang menjadi orang tua, modul 1 tentang sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik sudah bisa dipraktekkan di rumah Bu, atau ada sudah laksanakan Bu? Sudah ya? Oke. Sekarang kita masuk pada modul 2, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sesi 1, mengelola keuangan keluarga. Ini merupakan sesi yang paling menarik kalau bicara uang. Jangan cuma ini Bu ya. Sesi 1 juga, modul 1 itu tentang pendidikan anak itu harus dipahami dan didalami, bisa dilaksanakan di rumah. Kemudian modul kedua sesi 1, mengelola keuangan keluarga. Ini merupakan hal yang prinsip juga dalam kebutuhan rumah tangga. Sebab kenapa Bu? Seringkali kita mengalami hal yang sangat prinsip dalam keuangan. Apa yang bisa dialami Bu dalam keuangan di rumah tangga Bu? Apa yang dialami? Uang merasa lebih atau cukup? Uang dialami lebih atau cukup? Biasa-biasa saja. Berarti tidak ada masalah. Oh begitu nih. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita bahas tentang mengelola keuangan keluarga. Karena biasanya yang kita alami itu dalam sebulan pendapatan lebih sedikit, sedangkan pengeluaran sangat banyak. Kenapa itu kemudian terjadi? Karena ibu belum memahami ilmunya antara kebutuhan dan keinginan. Tahu enggak Bu apa itu kebutuhan dan tahu enggak apa itu keinginan? Tahu. Apa yang dimaksud? Seperti apa itu kebutuhan? Kebutuhan menginginkan keinginan, menginginkan dan tidak ada. Duit itu kalau dimaksud duit atau uang itu kan fisiknya, apa namanya, yang sama maksud kebutuhan apa, seperti apa di rumah, seperti apa, beli ini beli itu, apa yang dimaksud? Keperluan sehari-hari. Contohnya kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang hari-hari apa? Sebut dulu. Beras, ikan, sayur, minyak. Tapi kalau tidak cukup juga. Oke. Contoh. Kebutuhan sayur, beras, ikan, garam, minyak, gula dan lain sebagainya itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat prioritas. Harus. Kemudian biaya sekolah kebutuhan yang harus. Bayar listrik adalah kebutuhan. Terus susu anak adalah kebutuhan. Sementara keinginan apa? Keinginan kita inginkan apa ya kira-kira? Itu benar. Itu adalah merupakan keinginan. Contoh misalkan beli tas.
bukan tas anak sekolah. Kalau tas anak sekolah itu kebutuhan, tas ibu-ibu. Membeli hak mewah. Yang sifatnya tidak prinsip, tidak mendesak, itu namanya keinginan. Sehingga kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dulu dilaksanakan. Kalau keinginan bisa dilaksanakan kalau sudah terpenuhi daripada kebutuhan. Karena kenapa? Kebutuhan apabila tidak dilaksanakan, maka dia akan mengganggu kehidupan. Betul tidak? Coba kalau tidak ada beras di rumah, mengganggu tidak? Coba kalau tidak ada garam atau tidak ada sayur. Kalau sebaliknya keinginan kita belanjakan seperti tas, terus beli baju pakaian, ya, dan lain sebagainya, dan kita lupakan, kita abaikan kebutuhan beras dan telur, kehidupan yang kebutuhan sehari-hari, kira-kira akan mengganggu tidak? Pasti terlapar, suami lapar, anak. Sehingga ini perlu dibedakan dulu. Kemudian selanjutnya, ibu sekalian harus senantiasa memahami tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa digunakan, dibelanjakan. Biar juga kebutuhan Bu, tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi keuangan. Dalam sebulan kita dapat berapa? Karena seringkali ibu sekalian itu suaminya ada pendapatan tetapnya, pendapatan tetap dalam sebulan. Terkadang juga ada yang sehari-hari tidak menentu. Sehingga kalau kemudian tidak ada perencanaan, tidak ada perencanaan yang kita coba susun, maka seringkali kita akan hadapi yang namanya defisit. Defisit yang dimaksud adalah uang tidak cukup pas untuk kebutuhan hari-hari, tapi sifatnya tidak mendesak hal yang penting, terkadang kita belanjakan terus. Sehingga giliran bayar listrik, giliran kebutuhan sekolah anak sudah tidak terpenuhi, makanya perlu dibuat satu perencanaan yang matang. Oke, ibu sekalian, ketika kita mengalami hal demikian, maka senantiasa akan terjadi apa? Gali lubang, tutup lubang. Apalagi kalau prinsip kayak berutang ya, itu yang sangat tidak dianjurkan dulu, tidak dianjurkan. Gunakan kebutuhan yang ada dulu. Uang kita kalau sifatnya memang sudah mendesak dan harus, ya itu adalah merupakan solusi terakhir. Tapi itu pun juga harus ditunaikan ketika kita sudah memiliki uang, apalagi sifatnya utang. Baik utang itu di perseorangan, di perusahaan, di koperasi, di bank, atau di tetangga. Itu biasa terjadi. Oke, ibu sekalian, kita akan coba membahas langkah ini, yaitu memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Ibu sekalian, saya akan putarkan film ini, film 1A yang coba nanti ibu bisa simak dan bisa didengarkan tentang cerita Ibu Lidi dalam menghadapi masalah keuangan keluarga.
Sudah ditonton ya Bu? Iya. Oke. Cerita tentang Ibu Lili dan keluarganya, apa yang dihadapi oleh keluarga Ibu Lili? Tentang apa tadi? Masalah apa? Keuangan. Apa yang poin-poinnya di dalam itu? Terus apa lagi? Oke, apa lagi? Uang jajan, ada ya? Nah, apa lagi? Nah, sekarang uang jajan adalah kebutuhan anak sehari-hari, itu perlu. Terus listrik, kebutuhan mendasar enggak? Kebutuhan dilaksanakan. Terus rokok, kebutuhan enggak? Itu hanya masuk dalam merupakan keinginan yang tidak perlu. Secara kesehatan juga akan mengganggu. Nah, apa yang dihadapi Ibu Lili? Menjadi apa? Pusing. Karena mengelola keuangan yang belum terencana. Ibu sekalian, secara umum kita kadang menghadapi masalah serupa dengan Ibu Lili tadi cerita tadi. Pemasukan tidak tentu jumlahnya dan waktunya, dan pengeluaran, sehingga terkadang kita selalu serba kekurangan. Artinya ketika uang yang masuk dan uang yang keluar, senantiasa lebih banyak uang yang keluar. Maksudnya kita terlalu banyak belanjakan yang sangat tidak prinsip, sehingga kita selalu serba kekurangan. Penuhi dulu kebutuhan-kebutuhan yang sangat prioritas, seperti yang dimasukkan dalam cerita tadi Ibu Lili. Oke. Ibu sekalian, nanti coba kita akan buat simulasi, buat semacam bagaimana cara menghitung pemasukan dalam sehari-hari atau dalam sebulan pemasukan, dan membuat satu perhitungan pengeluaran kita dalam sebulan. Oke Bu sekalian, nanti kita akan bentuk satu kelompok bagaimana mengerjakan satu-satu mengingat waktu yang ada. Coba kita menginvestasikan waktu. Ibu sudah dipanggil Bu? Ibu sudah dipanggil langkah ini tentang mengelola keuangan? Sudah ada gambaran di rumah walaupun sedikit? Hah? Sudah ada ya? Oke. Sedikit saya coba gambarkan tentang mengelola keuangan. Dalam sebulan, contoh kecil ya Bu, dalam sebulan pendapatan kita, pemasukan kita rata-rata contohnya 500.000 ya. Sementara pengeluaran dalam sebulan bisa mencapai 1 juta. Ini contoh kecil saja. Kira-kira DP tidak sesuai nggak nih? Tidak sesuai kan? Iya. Makanya biasa orang terkadang mengutang sebagai jalan terakhir, karena pemasukan 500.000, pengeluaran 1 juta. Biasanya yang dibelanjakan itu terkadang kebutuhan juga, iya, menjadi kebutuhan, tapi tidak direncanakan. Misalkan beras, kebutuhan
tapi kita sudah ada perencanaan. Perencanaannya adalah berapa liter dihabiskan oleh keluarga, sehingga tidak dibelanjakan dalam begitu banyak berasnya kan, sama dengan ikan dan sebagainya. Itulah perencanaan, sehingga nanti kita menyusun anggaran kebutuhan mana yang sangat perlu dalam sebulan. Beli ikan misalkan, beli ikan sebatasnya untuk kebutuhan sehari-hari, tidak dibelikan dalam kebutuhan banyak, sehingga nanti antara pemasukan dan pengeluaran bisa seimbang. Ini kan defisit, kekurangan, maka terjadi biasa utang sebagai jalan tapi tidak dianjurkan. Utang bisa saja kalau sifatnya mendesak, sangat mendesak, yang akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Nah, ini salah jadi jalan terakhir. Ini gambaran umumnya dulu Bu ya. Oke. Misalkan beli beras kan? Beli beras dalam sebulan bisa menghabiskan berapa? Satu karung yang dimaksud 25 kilo. Nah, 50 kilo. Gantung berapa? Taruhlah 25 kilo ya. Ya, taruhlah 25 kilo kan? Ya. Dalam satu bulan. Dan 25 kilogram harganya beras itu sama dengan 230.000. 230.000. Nah, kemudian beli ikan. Perencanaan kita beli ikan dalam sebulan taruhlah 200.000 ya. Nah, 200.000 sudah berapa ini? 4 lebih. Beli sayur bisa dialokasikan dananya, sayur sekitar 150.000 atau 100-an. Ini perencanaan, sehingga pendapatan sebulan 500.000 akan mencapai. Tapi kan ada lagi kebutuhan listrik, kebutuhan biaya anak jajan sekolah, ya kan? Nah, sehingga ini dimaksimalkan kebutuhan berasnya, beli ikan, beli sayur, dan lain sebagainya. Hari-hari kita beli. Ya, ini contoh kecil 500.000, tapi kan bisa saja menjadi 1 juta atau 2 juta. 2 juta bisa saja 1 juta lebih kan? Nah, sehingga harapannya adalah antara pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Baik, Ibu sekalian, langkah 3 hubungannya tadi dengan ini adalah menyusun anggaran. Inilah penting menyusun anggaran belanja kebutuhan, sehingga tidak terjadi utang. Masalah yang kita hadapi dalam keluarga tidak sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi langkah berikutnya adalah mengendalikan anggaran. Nah, ini tadi penting. Kita kembali pada pembahasan tadi. Apa ini maksud mengendalikan anggaran? Mengendalikan uang. Mengontrol uang. Jadi itu mengendalikan maksudnya Bu, mengontrol uang. Uang yang masuk dan berapa akan uang yang keluar pemasukan kita dalam sebulan, disusun anggarannya. Setelah disusun anggarannya, maka selanjutnya mengendalikan. Karena kalau tidak mengendalikan, maka dia akan tidak terkontrol, sehingga selalu terjadi kekurangan. Nah, inilah tahapannya. Pemasukan, uang yang masuk, kemudian kita buat susun anggarannya, langkahnya, baru kita kendalikan anggarannya atau dikontrol. Pentingnya mengendalikan anggaran, karena dengan demikian maka kita tidak akan mengalami permasalahan dalam keluarga. Kalaupun terjadi permasalahan sangat minim, karena setiap manusia, setiap orang akan mengalami masalah yang berbeda. Terkadang ada orang yang punya masalah lebih besar, ada yang sedang-sedang saja. Oke Bu, dapat dimengerti? Ya. Oke. Selanjutnya
senantiasa kita membuat dalam bentuk catatan kas harian. Itu kalau catatan, jadi yang dimaksud dengan pemasukan bulanan, ketika kita dapat pemasukan tetap, maka dengan sistem amplop atau enggak sistem amplop. Maksudnya Bu, kalau misalkan amplopnya 5, ya toh, kita cari amplop 5. Amplop 1 dimasukkan untuk uang listrik. Amplop 2 dimasukkan anak sekolah. Amplop ketiga kebutuhan hari-hari. Itu. Jadi yang pendapatan tetap bulanan bisa diatur seperti itu, masukkan di amplop. Oh ini sekolah. Oh ini amplop kedua kebutuhan listrik. Amplop ketiga kebutuhan ini. Sehingga itu bisa terpenuhi nantinya. Kalau dalam pendapatan tetap bulanan, ya. Kalau pendapatan tidak tetap, bagaimana bisa diamplopkan? Ya kan? Bisa. Jadi dia sistem catatan kas harian, sehari-hari apa menjadi kebutuhan. Maka itu yang dikendalikan, itu bisa dikontrol. Oke Bu. Nah, kenapa? Iya, makanya harus ada perencanaan kebutuhan. Oke Bu. Ya. Maka sebagai ada yang ditanyakan dalam sesi ini? Ini baru sesi 1, masih sangat panjang pembahasannya. Di modul 2 ini pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nanti kan kita akan menarik lagi bahas tentang perencanaan usaha. Usaha itu di sisi terakhir dari modul 2. Ini akan menarik juga karena ini usaha-usaha yang kita akan rencanakan kira-kira apa yang bisa menjadi produktif untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tidak mengandalkan apa? Pendapatan dari pekerjaan saja hari-hari yang biasa disebut dengan serabutan, pekerjaan serabutan, tapi bisa dengan membuat usaha juga. Inilah modul 2, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Oke. Nah, sebagai penutup, ibu sekalian, ini sangat penting untuk ibu pahami dalam hal sesi 1, mengelola keuangan keluarga. Apabila ibu sudah paham ilmunya, maka pelan-pelan masalah yang kita hadapi di keluarga sedikit demi sedikit berkurang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.